Ya, untuk round kita yang pertama Grand Final Dunia Games waktu Indonesia bermain season ke 13 Free Fire. Yes, ini dia. Untuk di match pertama kita pastikan kalian akan menyaksikan tim-tim yang akan bergelut ria di area Bermuda kali ini. Dan kita bakal melihat ternyata pesawatnya lurus begitu saja dari arah keraton menuju ke arah observatory Bigen. Yes, yang mana kali ini sudah ada beberapa tim yang turun juga. Sudah ada perebutan sebuah area di Sentosa antara First Rider Storm dan juga anak-anak dari tim EVOS Immortal. Dan kali ini area Cape Town sudah dikuasai oleh tim dari Point 69. Sementara kalau kita melihat pergerakan menuju ke arah bawah ini cukup bebas untuk tim DG Esports. Ya, dan kali ini ternyata sudah ada suara tembakan dan ternyata di area Sentosa lagi-lagi seperti di babak grup phase yang dimana kalau kita lihat anak-anak EVOS Immortal yang turun di area Sentosa kali ini bakal mencoba untuk menumbangi tim-tim yang berdekatan dengan dia. Tapi ternyata dari anak-anak EVOS Immortal sendiri memutuskan untuk mencoba untuk ngelooting begitu saja. Mana di sini ada Rasya yang tadi menggunakan satu vehicle mereka mencoba untuk menjauh dulu, tapi di sisi lain ada area shipyard yang dimana Rans dan juga Bonafide lagi-lagi harus bertemu di area atas. Dan kali ini kalau nggak salah tadi ada Roll pakai Z yang sudah lumayan cukup sekarat juga berhasil untuk ditembakin tapi belum melakukan knockdown. Tapi kali ini Calvin berhasil untuk mendapatkan satu orang. Melakukan backstep dari gue ngeliat dari tensi permainan sebetulnya nggak benar-benar pengen aktif banget ngelakuin war, tapi kali ini EVOS Immortal sudah mulai menyambangi anak-anak dari tim First Rider. Bahkan kali ini North juga berhasil itu bakal seorang Jake tentunya. Arul sudah mulai melepas dari bahkan rupanya First Rider Storm harus dilumatkan di posisi ke-12 tanpa bisa kita tahu positioning full secara dari anak-anak First Rider Storm ini ada di arah sebelah mana saja. Betul, cuman kalau dilihat dari posisinya sepertinya memang benar-benar kejepit anak-anak dari First Rider yang dimana sebenarnya tadi Arul mencoba untuk membuka sayapnya, mencoba untuk natakin satu persatu, nge-spray begitu aja. Di sisi lain juga ada pertempuran jarak dekat karena kita bisa ngeliat ada charge booster yang sudah dipakai oleh Zack kali ini, dan mungkin benar-benar dari First Rider nggak bisa mencoba untuk nge-backup salah satu kembali koin yang bisa digunakan untuk membangunkan kembali kedua rekannya yang sudah mati. Kalau misalkan kondisinya tadi atau skenarionya justru Iki-nya ikut juga, mungkin arah perjalanan lari dari tim Rans Esports ini bisa saja terbaca. Tapi dengan terdelaynya karena ada Iki yang masih stay di area shipyard itu sendiri, buat anak-anak dari tim Bonafide itu sendiri ini harus mencari informasi yang lebih pasti tentang area shipyard ini, apakah udah benar-benar kosong atau masih ada sisa para player dari tim Rans Esports. Ya, harusnya masih ada sisa ya, karena kalau nggak salah tadi ada Rama juga yang coba Dranix. Seharusnya mereka juga sering bersinggungan dengan tim Dranix dan juga First Rider Storm di area bagian bawah dari Bima Sakti dan bagian atas dari area hangar. Di situ kan ada dua watchtower tuh. Iya. Dan itu adalah titik checkpoint untuk anak-anak dari GRC Aphrodite, tapi mereka tidak melakukan kembali hal tersebut setelah selama 1 bulan kemarin di fase reguler official turnamen. Mereka melakukan itu kemungkinan di DGWIB kali ini mereka melakukan perubahan dengan alasan bisa saja strategi tersebut terbaca oleh tim-tim yang sedang bermain juga. Tapi somehow kalau misalkan ngomongin area watchtower yang biasa diduduki oleh tim dari JRC, rupanya zonanya juga tidak ada di area yang sudah kita mention ya. Dan kali ini justru malah kepental menuju ke sebelah kanan. Ya, benar-benar kepental banget. Dan ternyata kalau kita melihat di area Kota Tua kali ini ada dua tim yang bakal bersinggungan, di mana ada anak-anak DG Esports dan juga SOS yang bakal mencoba untuk firing. Ada Andrew mencoba untuk menggunakan SCXT-nya, bakal nge-tapping ke arah jauh sana, tapi sepertinya bakal tidak terkena apa-apa karena cukup jauh posisi. Dan dari Andrew sendiri bakal mencoba memutuskan memutar arah dulu melewati bawah, dan di sisi lain ternyata SOS yang sudah memiliki satu obstacle permanen cukup besar juga batu di area sana, sehingga bisa banget kalau mereka tuh bernaung dalam 2 atau lebih dari 2 orang. Ini yang narik ke arah tim MBR itu ngebuat salah satu tim dari mereka harus benar-benar lari ke arah dalam atau ngefight. Tapi rupanya kita lihat benar saja zonanya tidak mengarah kepada 4 tim yang sudah kita bilang. Ya, benar aja. Dan tadi ada strategis yang cukup smart dari Aura Eclipse menggunakan satu vehicle bakal mencoba untuk melemparkan badan mereka dari arah atas ke arah bawah. Dan kita bisa lihat apakah yang akan terjadi dengan 4 tim kali ini ya, yaitu pertempuran tidak akan
lepas dari pertempuran. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam zona aman, mereka harus saling menumbangkan satu sama lain. Even itu antara SUS dan juga MBR yang dari tadi trading damage aja, tidak ada pertempuran yang cukup maksimal dari mereka. Memang hanya menukarkan satu tembakan, dua tembakan, dan ternyata ada di sisi lain tim lain yang bakal mencoba untuk opportunity melewati area pinggiran, tapi nggak tahu bahwa di depan sana memang masih ada tim lain juga, Bigan. Ini yang dimanfaatkan oleh tim DG Esports dengan apa ya? Ada vehicle yang mereka simpan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, bahkan melewati dua tim sekaligus di sana. CS:GO Boba dan juga EVOS Immortal benar-benar dicuekin sama anak-anak dari tim DG Esports. Dan objektif mereka untuk masuk ke dalam zona sejauh ini berhasil. Tinggal gimana caranya mereka bertahan di compound yang sudah mereka miliki. Ya, dan bener aja dengan adanya tamu yang baru, ya kan, dengan adanya posisi orang baru, otomatis posisi penduduk yang lama akan menatis bahwa ada alright, ada tamu kali ini. Dan bener aja di mana Kaing berhasil untuk mendapatkan beberapa damage ke arah anak-anak DG Esports. Poinnya adalah kalau kita lihat anak-anak EVOS tidak menatis anak DG yang lewat begitu aja. Kesimpulannya karena mereka tahu posisi dari DG itu banyak banget vehicle yang lewat. 3 loh, mending kalau misalkan cuma 2 gitu. Bener, ya kan? dan kalau misalkan mereka coba untuk nge-spray anak-anak DG itu banyak buang-buang peluru mereka, setuju. Ya kan. Dan kalau kita tahu juga DG di sini pakai Misha, yang dimana kalau lu nembakin itu bikin capek tangan lu nge-tapping doang. Dan kali ini EVOS mencoba untuk bermain sabar karena dia tahu di sisi depan mereka itu masih ada 2 tim yang saling baku hantam, yaitu MBR dan juga SUS. Tinggal nunggu momentum selesai pertempuran dari kedua tim tersebut dan bakal mencoba untuk mengarah ke mereka, dan itu adalah pundi-pundi poin kill untuk anak-anak EVOS Immortal harusnya. Ya, dan pergerakan cukup jauh dilakukan oleh tim dari CS:GO Boba, berputar naik kembali menuju ke area peak, menuju ke arah atas dan turun lagi menuju ke arah bawah, dan zonanya masih ada di Cape Town. Sementara kali ini sudah ada Fung dengan gerannya sudah mulai turun dilemparkan menuju ke arah depan. Tentunya ada Ira Kenjak yang bakal menjadi korban, tapi mereka pun terkena spray down dari arah bawah. Mystic menjadi target tapi masih bisa untuk dihindari dengan sebuah crawling terpasang di arah depan. Masih bisa untuk menghindari ledakan-ledakan yang diberikan, tapi kali ini dari arah samping ada Surya yang menjadi korban tentunya untuk dari seorang YNZ dari tim MBR Epsilon. Tapi kali ini anak-anak dari tim Ina sudah mulai komit untuk melakukan penyerangan ke arah dari tim CS:GO Boba, yang mana kali ini 2 orang bahkan 3 orang tumbang dari tim Ina, menyisakan 1 orang saja kali ini Aiden yang masih survive bersama dengan Kupal dan juga Alam, tapi Aiden tertembak dari belakang dan akhirnya Ina Kenjak pun harus tumbang di posisi ke-11. Yes, dan ternyata kalau kita lihat masih dengan 10 tim di mana Void berhasil untuk menumbangkan salah satu orang temannya, dan kali ini Lim yang terisa sendirian bakal tereliminasi begitu saja, tidak mau merelakan satu nyawanya kepada musuh yang ada. Dan kali ini Suzana bakal mencoba untuk melemparkan satu M79-nya kah, ternyata diurungkannya begitu saja dan bakal mencoba untuk mengganti posisi mereka. Vision yang cukup enak dan Rama berhasil untuk mendapatkan headshot kali ini, Biga. Terkena sebuah headshot, begitupun dengan Alam kali ini berhasil didapatkan juga oleh para player dari tim Rans Esports. Tapi kita berpindah kali ini ada tim Aura Ignis yang kita lihat masih ada Adrian sendirian saja yang bakal sulit melawan 4 orang dari tim Provide. Tapi kali ini Adrian masih bisa mendapatkan 1 orang Raka yang tentunya bakal coba di ending dipulangkan ke arah lobby. Tapi kali ini Bang sudah mulai masuk juga ke arah pertahanan dari seorang Adrian. Ada Galang melakukan follow up dari arah belakang. Tentunya kali ini bakal jadi sulit untuk tim Aura Ignis meskipun berdua. 1 orang gitu bahkan kembali kali ini bakal langsung dibalaskan, dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-9. Tapi size-nya harus tertumbang juga. Begitupun dengan Rans ditumbangkan di posisi ke-7. Masih ada 5 tim sejauh ini. MBN-nya tumbang di posisi ke-6. DG masih ada, tapi rupanya tanpa kita ketahui ada Jambul yang sudah terculik rupanya. Tapi ternyata di sisi lain ada DG yang masih berfokus dengan satu tim yang memang dari tadi saling sapa menyapa dari kejauhan. Dan kali ini Chester bakal mencoba untuk mengganti senjatanya kah? Apakah itu M79? Karena itu adalah M79 itu sangat enak banget, apalagi kalau musuhnya tuh benar-benar ngumpul di satu komponen yang sama. Tapi ternyata kalau kita lihat dia hanya mencoba untuk backstep aja, mendengarkan stepping di mana posisi dari musuh anak-anak Void. Dan ada satu bukan M79 tapi satu granat yang tadinya mau dilemparkan ke arah atas tapi diurungkan begitu saja, melainkan Enrique bakal mencoba untuk keluar dari posisi kompon ya, Bigan. Iya ya, kalau misalkan Andrik membuang satu granat menuju ke arah atas, yang mana dari Andrik sendiri ini masih belum tahu benar-benar posisi dari tim
Voidnya ini ada di sebelah mana aja, itu cuma bakal jadi ngebuang resource granat yang sebetulnya itu sangat diandalkan oleh tim DG. Tapi kali ini Spray ternyata berhasil mendapatkan seorang Mal dengan sigap. 2 orang rekannya kali ini langsung melakukan penyelamatan, bahkan 3 orang menghampiri dirinya. Mal lagi-lagi ditumbangkan, tapi kali ini Jack berhasil untuk menumbangkan Mal. Rupanya sudah ada upaya follow up dari seorang Jatra, yang mana Jatra tertembak dari banyak sekali arah. Jatra berhasil mendapatkan headshot karena Ruli, tapi kali ini Gluon sudah dihancurkan. Tidak ada lagi resource Gluon yang dimiliki oleh seorang Jatra, tapi kali ini cukup membahayakan untuk tim Dragon Phoenix. Andrik dan juga tim-tim yang lain melepaskan Fader ke arah tim Dranik. Susana sendirian yang tersisa sampai akhirnya didapatkan oleh seorang Chester dengan Grozanya. Bonafide kali ini mendapatkan sebuah compound, tapi Rasya juga ditumbangkan oleh seorang Bank dengan baretanya, bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. 3 orang tersisa dari tim Bonafide. Bahkan kali ini Zacknya juga harus tumbang di posisi keempat. Masih ada DG, masih ada Void, dan juga masih ada Bonafide tentunya kali ini yang masih memiliki kesempatan dan asa yang sama untuk mendapatkan Buya. Yes, dan ternyata kalau kita masih lihat di sini dengan 3 tim 10 alive yang tersisa, di mana anak-anak Void masih kekeh tetap di area kompon mereka, dan ada Bonafide yang mencoba untuk menengok dari arah kejauhan, tidak mau meninggalkan kompon mereka masing-masing. Banyak banget posisi yang sempat di holding dan sempat ada pelemparan beberapa senjata yang kita udah lihat 2 tim yang harus tertumbangkan. Sayang sekali karena Dranix dan juga EVOS Immortal posisi yang sangat tidak diuntungkan dari kedua tim tersebut. Tapi ternyata Calvin berhasil mendapatkan 1 orangnya, dan di sisi lain Bengnya juga harus terkena RR. Berhasil menggunakan M79 ya Bigan. Ya, ada ledakan dan DG pun harus tumbangnya di posisi ketiga. Tapi Bonafide sisa 1 orang saja. Seorang Black berhasil mendapatkan 1, tapi nggak ada lagi resource keluar. Seorang Black berupaya bersabar, tapi reloadingnya justru malah berhasil menumbangkan Bonafide di posisi kedua, dan ini dia Buya pembuka didapatkan oleh Void 69. Wow, luar biasa anak-anak. Poin kali ini luar biasa, penggunaan M79 yang sangat wise banget kalau menurut aku, apalagi momen-momen yang sabar banget